Halo, selamat malam. Hari ini saya mau sharing Padma Dharmi lagi, minggu yang ke-7 ya, berarti ya yang ke eh, saya mau mengundang hari ini ada tamu spesial Pak Suhartoyo atau lebih sering dipanggil Pak Toyo. Saya undang. Ya, sambil menunggu yang lain ya. Oke, saya sudah mengundang Pak Toyo, lagi ini ya, lagi loading. Selamat bergabung Pak Daniel Jeffrey. Baik, hari ini kita belajar lagi ya kartu Padma Dharmi. Kali ini tentang spiritualisme dalam kartu Padma Dharmi. Pak, selamat bergabung Pak Sunjaya. Pak Robertus. Tadi sudah saya accept. Oke, halo Pak. Halo, suara saya terdengar ya Pak? Jelas kah Pak suaranya atau kecil? Halo Sis Ivana, selamat bergabung. Suaranya jelas ya Pak? Pak Toyo, suara oke. Mungkin sambil menunggu yang lain, Pak Toyo mungkin bisa jelaskan sedikit. Hari ini kita bersyukur sekali, terima kasih ya Pak atas kesediaannya mengisi di sharing Padma Dharmi. Mungkin bisa sedikit memberi ini ya Pak, Bapak mungkin saya kenal Bapak dari grupnya Koabe ya, Ko Albert. Dan saya suka dengerin sharing paginya Bapak tentang spiritualisme, bagus banget isinya, sesuatu yang jarang kita dengar ya, cukup mendalam, dan karena itu saya memohon kesediaan Bapak mungkin berbagi cerita sedikit Pak, gimana sih cerita tentang latar belakangnya nih Pak sampai Bapak bisa sharing hal-hal yang sangat bermakna buat saya. Silakan Pak. Suaranya Bapak nggak begitu terdengar loh Pak. Di tempat saya nggak ada. Selamat bergabung Bro Wasis. Ya, Ya, Pak, mungkin ini sudah jelas? Nah, ini jelas banget Pak. Oke. Makasih Pak, ini udah jelas. Ya. Jadi spiritual itu berkaitan dengan sesuatu yang meningkatkan kesadaran kita. Nah, ketika kita ingin menjadi lebih sadar,
kita bisa memakai tools atau alat. Nah, salah satu alatnya adalah yang biasa dipakai oleh teman-teman di grupnya Buklesia. Nah, jadi nanti kalau jadi pengarahannya begini kalau menurut saya ya. Setelah kita puas dengan begitu banyak pertanyaan tentang duniawi, nanti kita bisa mengarahkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spiritual. Nah, jadi kayak gitu, misalnya tentang hati, lalu tentang perasaan, lalu tentang langkah yang kita ambil, apakah sudah cukup manfaat atau enggak. Jadi nanti tinggal diarahkan aja sih. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa dengan penggunaan kartu Oracle ini sudah cukup membantu, sekali lagi nanti tinggal diarahkan aja bagaimana supaya menyentuh hal-hal yang spiritual. Misalnya pertanyaannya begini, pertanyaannya ya, aku ingin berpuasa supaya lebih dekat dengan Tuhan. Itu baiknya puasa Senin Kamis atau puasa Senin atau Kamis aja. Nah, itu bisa itu. Nah, pertama memang kita akan sangat mengandalkan intuisi kita. Tapi nanti perlahan kita akan diarahkan oleh hati kita untuk lebih terarah ke Tuhan gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Lalu pertanyaan misalnya, apakah aku butuh meditasi? Kalau aku butuh meditasi, nanti kalau misalnya butuh meditasi apa enggak, nanti akan kelihatan tuh. Kayak gitu. Oh, ternyata menurut kartu ini tuh aku memang butuh meditasi. Nah, jadi sebenarnya tinggal mengarahkan aja sih ke arah-arah yang spiritual. Tinggal gitu aja. Gitu Ya. sih. Pak, satu hal nih yang saya sangat terkesan ya dari sharing Bapak yang sebelumnya itu mengenai ini Pak, yang Bapak bilang gimana dalam hubungan kita perjalanan hidup kita gitu sampai kita mencapai satu titik di mana kita tuh merasa bahwa kita sudah bertumbuh. Nah itu gimana tuh Pak kalau kita lihat dari sinkronitasnya antara kita mau tahu nih sejauh mana sih saya sudah bertumbuh gitu loh. Kadang-kadang kan kita suka gini ya Pak, suka membandingkan gitu dengan orang lain. Oh, si A baru belajar sebentar aja udah hebat gitu kan. Sudah ibaratnya sudah berkembang pesat gitu. Kemajuannya sangat signifikan. Tapi sedangkan kita belajar dari masih TK mungkin gitu ya. Nah, itu gimana Pak? Sebenarnya kita harus mengerti kebutuhan kita aja. Kebutuhan setiap orang kan berbeda. Nah, karena kebutuhan setiap orang berbeda, bakatnya juga berbeda-beda. Kalau kita membandingkan diri kita sama orang lain, itu nggak pernah ketemu. Tapi ada satu titik persamaan. Nah, titik persamaannya adalah kesadaran. Bagaimana kita menikmati hidup kita. Persamaannya di situ. Mungkin secara hoki kita kurang beruntung. Tapi kalau kita mensyukuri apa yang kita jalani, semua yang menjadi aktivitas sehari-hari, nanti kita akan tahu bahwa sebenarnya cakupan antara baik buruk, tinggi rendah itu hanya di manusia aja. Tapi kalau kita semakin menyadari, kita akan tahu bahwa setiap saat kita hidup dalam rahmat, dalam satu anugerah begitu, anugerah yang luar biasa gitu. Kita akan tahu itu. Tapi memang kalaupun itu tidak gampang, tidak masalah juga karena perlahan-lahan kita sedang menuju ke arah kebahagiaan. Dan sesuatu yang dilihat dari luar belum tentu seperti di dalam. Orang bisa kelihatan bahagia, tapi sebenarnya nggak bahagia. Iya. Apalagi kalau lihat di medsos ya Pak. Kalau lihat di medsos kan bikin kadang-kadang kalau nggak sesuai dengan takaran ya kadang bisa bikin jealous juga ya Pak ya mungkin ya. Wah kok dia liburan, saya kok enggak gitu ya. Benar. Terus kok saya kayaknya susah terus gitu ya. Yang itu kok happy terus gitu ya Pak. Nah jangan lupa juga dengan karma. Kita punya karma yang harus kita jalani dan itu tidak bisa dibandingkan itu dengan orang lain. Dan setiap
orang sedang menjalani karmanya aja. Kita cuma merasa orang lain lebih beruntung dari kita, padahal belum tentu. Mungkin dia pun berpikir hal yang sama, bahwa kita lebih beruntung dari dia. Nah, jadi kalau kita tidak punya kesadaran itu, sayang sekali sebenarnya. Kenapa nggak menikmati apapun yang ada dalam hidup kita sekarang gitu. Dan kalau ingin menjadi lebih baik, harus rumusannya begini. Kalau rumusan spiritualnya, kalau Bapak Ibu ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau Bapak Ibu ingin kaya, kayakan orang lain. Jadi berikanlah kepada dunia apa yang kamu mau. Berikanlah gitu. Nanti dengan begitu nanti kita akan tahu bahwa begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan dengan itu nanti kita diperkaya dengan apa yang kita tabur ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apa yang kita lakukan itu akan kembali ke diri kita. Jadi rumusan spiritualnya begitu. Sama jangan lupa untuk melatih kesadaran. Itu juga penting. Umur kita semakin bertambah. Kita selalu diganggu dengan kesehatan, kekhawatiran, dan macam-macam. Kalau kita tidak punya penyeimbang dalam hidup kita, akan repot. Akan repot dalam arti kalaupun kita kuat bertahan, mau bertahan berapa lama gitu. Jadi jangan bertahan, tapi terus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri, jangan luangkan waktu untuk tidur, luangkan waktu untuk olahraga, luangkan waktu untuk semua hal positif. Iya, nah jadi nanti ini yang saya suka nih dari Pak Toyo nih. Kadang kata-kata mutiaranya bagus-bagus seperti tadi kalau mau kaya harus kayakan orang lain gitu ya Pak. Nah ini mungkin Bapak bisa cerita dikit gimana nih Pak? Mungkin dalam hubungannya dan kalau nggak salah Bapak mengajar ya Pak ya. Kalau ya di mana Pak? Boleh mungkin bisa cerita dikit gimana sih cara Bapak menyampaikan ke anak-anak mungkin dengan ilustrasi atau hal-hal yang mudah gitu Pak diserap buat kita supaya bisa belajar gitu. Seperti yang tadi kan umur kita makin makin lama kan makin berkurang ya Pak tentunya ya. Jadi kan supaya ingat gitu gimana tuh Pak caranya Pak. Mungkin bisa dengar dari saran-sarannya Bapak, karena kadang-kadang kan mungkin boleh dibuat buku Pak, kadang-kadang yang di sharing-sharing tadi itu bagus-bagus kata-katanya. Jadi saya juga kadang dengar-dengar yang dari sesi pagi gratitude ya itu banyak terinspirasi juga. Iya, kayak gitu. Ya, sorry tadi ada reconnecting. Jadi dari sana saya dapat insight ya Pak, insight seperti tadi pagi juga dengerin bagus banget ya, kadang beda-beda acaranya. Dan kalau saya mungkin saya lebih ke gambar ya Pak. Nah ini saya tadi buat nih Pak, yang seperti Bapak bilang kan kita tidak bisa membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin gimana kita mulai startnya itu yang penting ya Pak ya. Jadi di sini saya ada buatkan 4 lukisan hari ini ya. Mungkin nanti saya di akhir sesi kalau misalnya ada yang mau bertanya juga saya akan adakan giveaway ya. Nanti saya akan buatkan lukisan buat satu orang penanya yang nanti Pak Toyo bisa pilih. Gitu. Mungkin silakan Pak Toyo dijelaskan gimana nih cara kita belajar gitu supaya cespleng supaya masuk otak. Jadi kenapa mengajar? Karena mengajar adalah cara terbaik untuk belajar. Jadi harus mengajar. Kalau kita nggak sampai mengajar orang, seluruh pengetahuan kita tuh menjadi busuk karena seperti air dia tidak mengalir dia. Tapi kalau mengalir dia selalu segar. Lalu kalau saya mengajar itu ini kan kayak sharing. Yang pengen saya sharing apa? Nah, sharing yang paling menantang adalah men-sharingkan kesadaran. Itu yang paling menantang. Pada saat kita dengan seluruh pengalaman hidup kita mempraktekannya sehingga nanti getaran energinya itu akan terasa oleh orang yang mendengarkan kita. Lalu cuma masalah waktu transformasi itu akan terjadi. Sebenarnya itu. Jadi kalau seorang biasa meditasi
meditasi, ini suaranya aja ada energinya, suaranya aja ada energinya. Dan ketika kita semakin banyak meditasi, kita akan lebih mudah jujur terhadap apa yang kita katakan. Dan kejujuran itu sendiri energinya besar itu. Energinya besar kalau kejujuran itu sendiri gitu. Dan ketika kita semakin mengasah dalam latihan spiritual kita, kadang-kadang tidak masalah apa yang kita katakan, tapi kehadiran kita itu bermasalah terhadap sesuatu yang sebut aja begini. Misalnya murid-murid saya itu kurang sadar ya, lalu saya sadar kehadiran saya itu mengganggu mereka, itu mengganggu mereka, kayak seperti ruangan yang gelap lalu kita menyalakan lilin, itu kegelapan itu menganggap lilin itu mengganggu itu, tapi lama-lama dia akan merindukan lilin itu. Jadi begitu gelap melihat lilin, dia kan terganggu. Tapi begitu lilinnya dimatiin, dia merindukan suasana pada saat lilin itu menyala. Nah itu kayak gitu. Jadi tanpa sadar, sharingnya saya ke anak-anak itu akan menjadi jalinan atau sinergi energi yang akan mengikat kita untuk hubungan selanjutnya. Jadi itu bedanya dibanding dengan orang yang tidak pernah berlatih spiritual, itu berarti akan terasa sekali. Iya. Intinya dari diri kita sendiri ya Pak. Kalau misalnya kita sendiri berlatih dan kita juga waspada, aware sama diri kita sendiri, kita berkesadaran, tentunya juga orang di sekitar kita akan bisa berubah ya Pak ya, dari kita ya Pak ya. Jadi intinya dari diri sendiri gitu ya. Mau nggak mau, kalau kita ada di tengah orang yang marah, orang sabar aja bisa marah. Atau lama-lama kalau kita sering ketemu dengan orang yang suka marah, nanti kita tiba-tiba bisa membawa energi kemarahan itu. Nah, yang paling beruntung adalah ketika kita dekat dengan orang yang berkesadaran. Itu paling beruntung. Gitu. Karena setidaknya selama beberapa detik aja kita menikmati kebersamaan bersama dia, itu sudah banyak menghapus aura-aura negatif, semua yang negatif itu. Dan akan kelihatan kelihatan bersih gitu. Kalau contoh masakan nih, kalau misalnya orang memasak masakan vegetarian di tempat yang biasa orang makan daging, itu wajahnya itu akan terlihat lebih bersih. Itu juga aneh juga tuh. Dan rasanya setelah orang memasak vegetarian itu lalu kita masak biasa, itu beda rasanya menjadi lebih murni, walaupun makannya mungkin setelah itu makan dagingnya, cuma akan terasa beda. Itu contohnya kayak gitu. Jadi ini menarik ya Pak ya. Menarik karena Pak Toyo ini sering memberikan kita satu hal-hal yang ibaratnya gini loh, kontradiksi gitu ya, tapi dengan begitu kontrasnya itu membuat satu hal yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan gitu ya Pak ya. Jadi dengan seperti yang tadi misalnya hal-hal yang justru kita seperti lilin di tempat yang gelap gitu kan, mungkin awalnya bikin ganggu ya Pak, kayak seperti silau atau membuat seperti distraction gitu ya, seperti gangguan gitu. Tapi lama-kelamaan mereka seiring dengan kemajuan kesadaran mereka baru tahu ya bahwa itu manfaat gitu ya Pak ya, membawa manfaat ya. Kak Sis Ivana juga ini nih tentang cinta kasih yang dimulai dari kejujuran. Ya, ini banget Sis Ivana. Nih Sis Ivana juga satu ini saya ya satu teman berlatih ya buat hal-hal yang tentang kejujuran, tentang bicara apa adanya gitu. Dan seperti yang Pak Toyo bilang tadi, itu menarik sih Pak, karena di zaman sekarang Pak kadang-kadang kan gimana ya, sulit gitu ya. Ada yang bertanya nih, misalnya titipan pertanyaan nih Pak, kalau misalnya kita bicara jujur, kadang-kadang di tempat kerja atau dimanapun dimana kita dituntut untuk ibaratnya mungkin menjilat, tapi bukan seperti itulah. Seperti ibaratnya semua orang memuji-muji, tapi
Ya. bicaranya kita harus apa adanya. Nah, itu gimana ya Pak Hmm. menyiasatinya ya Pak, supaya kita juga nggak dibenci dengan sekitar, tapi juga kita nggak bermuka dua gitu Pak. Nah, ini menarik nih Pak. Mungkin bisa Ya. minta saran dari Pak Toyo. Eh, jujur itu harus smart, harus smart. Maksudnya kadang-kadang yang kita sebut sebagai kejujuran sebenarnya kekurangan ajaran. Jadi kadang-kadang kita salah menilai. Misalnya kita melihat teman kita sedang dalam keadaan yang tidak baik. Terus atas nama kejujuran kita bilang, ya kamu kok mukanya kayak gini gitu. Iya. Sebenarnya itu bukan kejujuran. Kejujuran yang dimaksud tuh bukan kayak gitu. Apalagi yang dimaksud dengan cinta kasih ya. Bukan Iya. kayak gitu. Kejujuran itu bukan itu. Tapi kejujuran memakai hati. Hati itu kan cakra jantung, pusat cinta kasih. Jadi walaupun kita mengatakan sesuatu yang keras, itu harus keluar selembut salju. Selembut salju dalam arti kita tidak punya maksud apa-apa, kita bukan mengatakan pada fisiknya, tapi kita Iya. mengatakan pesan pada jiwanya. Kita mengatakan pesan pada jiwanya. Lalu itu pun dengan satu sifat mental bahwa kalaupun orang ini tidak berubah, mungkin memang belum waktunya dia berubah. Maksudnya bukan berarti kita membenci orangnya atau gimana gitu. Nah itu jadi sebenarnya cinta kasih, kejujuran, ketulusan, ditambah ketulusan sebenarnya. Nah bersama dengan ketulusan itu, nanti kita akan menyentuh. Kalau dalam bahasa lainnya, ketika kita memakai bahasa kepala, ya sampainya di kepala. Tapi Oh, kalau kita pakai hati, sampainya di hati. Nah pasti kan bahasa ini dan hati beda. Kalau ini tuh penuh kelembutan, penuh penuh kasih sayang. Oh, ya maksudnya kita tahu dan kita berkorban dengan mengatakan ini demi kebaikan. Jadi walaupun tujuannya sama, misalnya membuat orang untuk tidak merokok, tapi to iya. how-nya itu yang beda, how-nya itu yang beda. Tujuannya sama, Bisa bilangin Bisa minta tolong bilangin Pak, kasih contoh gimana nih Pak, kalau misalnya kita mau menegur tapi dengan cinta kasih. Jadi seperti kartu ini Pak, yang saya ah, gambarkan dalam area-area cinta kasih ya. Jadi di sini ada kelembutan, tapi juga di sayap yang satunya itu ada kebijaksanaan ya, ada welas asih dan ada kebijaksanaan. ah, Mungkin dalam saya kan bisanya menggambarkan, melukiskan ya Pak. Nah mungkin dalam kata-kata Pak Toyo bisa kasih contoh gitu Pak. Kita mau menegur tapi dengan cinta kasih gitu Pak. Supaya mengena tapi juga nggak bikin sakit hati gitu Pak. kalau kita sudah biasa meditasi nggak masalah, bisa langsung. Kalau sudah Iya. biasa meditasi ya. Tapi kalau belum meditasi, artinya kalau kita dengan diri kita aja belum beres, jangan membereskan orang lain. Iya. Jangan pernah mencoba membereskan orang lain kalau kita belum beres. Jadi kita meyakinkan dulu dengan diri kita bahwa it's okay, sudah tenang, sudah ini. Itu nanti kan vibrasinya berubah, vibrasi energinya berubah itu. Dan orang bisa Iya. merasakan ketulusan itu bisa dirasakan. Ketulusan, kebaikan, kedamaian itu bisa dirasakan. Tapi kalau kita sudah mulai emosi, nah itu agak repot gitu. Kita bisa berkata tapi tidak didengar. Kita bisa berkata tapi tidak mengerti. Kita bisa berkata tapi tidak dipahami. Kita Ah, bisa berkata tapi tidak dilaksanakan. Itu iya. kayak Gandhi. Gandhi itu contoh yang luar biasa. Jadi uh, seorang ibu ngasih tahu si anak ini tidak boleh makan garam. Kalau dia makan garam penyakitnya tuh bisa kambuh. Lalu Gandhi bilang, oke, okay, kasih saya 7 hari. Lalu selama 7 hari itu Gandhi nggak makan garam. Jadi dia tahu Oh, sekali rasanya tidak makan garam. Dia tahu sekali bagaimana bergulat dengan dirinya untuk tidak makan garam. Lalu setelah 7 hari ketemu dengan anaknya, dia cuma bilang, jangan makan garam, itu tidak baik.
cuma gitu doang, tapi kalimat itu ada energinya. Iya. Ada energinya karena selama 7 hari itu dia nggak makan garam. Jadi ada energinya, dan ketika ganti cuma ngomong begitu, ibunya kaget. Anaknya bilang, iya, saya akan coba untuk tidak makan garam. Jadi terasa, Iya. ternyata sampai ya Pak ya, energinya sampai ya. Iya. Sampai. Jadi, dan benar-benar menyentuh itu. Iya. Itu yang seperti orang bilang walk the talk ya Pak ya. Jadi betul-betul melaksanakan apa yang dia ngomong, dia laksanakan, nggak sekedar omdo gitu ya Pak ya. Nah ini yang saya paling suka nih dari Pak Toyo. Jadi kita baru bicara berapa menit gitu ya, tapi udah banyak sekali yang meresap gitu. Karena kata-katanya itu yang seperti tadi Bapak bilang, kalau kita pakai hati ya sampainya di hati gitu kan. Kalau pakai kepala ya sampainya di kepala. Itu benar banget sih Pak, karena seperti kita rasakan ya gitu, energi nggak bohong, berhubung banyak sih yang seperti misalnya percakapan yang baru-baru aja nih saya ikuti gitu ya, kan ada satu, bukan perdebatan tapi satu percakapan ya, di mana dibahas tentang oh ya gimana ya caranya misalnya kita berbicara, kita maksudnya baik, niatnya baik gitu. Jadi walaupun seseorang bilang berkali-kali bahwa niatnya baik, tapi kalau memang seperti yang tadi Bapak bilang gak walk the talk gitu ya, tetap aja kayaknya energinya nggak nyampe-nyampe ya. Jadi muter aja di situ ya. Jadi saya perhatikan, saya kadang sering denger aja sih Pak, seneng denger gitu, karena saya jadi refleksi ke diri sendiri gitu. Saya merasa oh ya kenapa ya begini gitu, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi saya ketemu nih kuncinya seperti yang tadi Bapak bilang, energinya nyampe gitu Pak. Benar. Bahwa ya kadang ngomongin sekali aja udah cukup ya Pak kalau yang memang ngelaksanain. Dan ada yang lebih keras lagi sebenarnya. Seperti kita bisa membantu pengemis kalau kita punya uang. Demikian juga kalau kita tidak punya energi kebahagiaan, kita nggak bakal bisa bahagia loh. Kalau kita tidak punya energi kebaikan, kita nggak bakal bisa baik. Karena apa? Karena kita nggak punya energinya. Jadi salah satu teknik terbaru saya adalah bagaimana kita memohon pada Tuhan supaya kita diberikan energi-energi kebaikan, energi-energi yang positif. Jadi kesehatan, keberuntungan, kebaikan, perlindungan, kita mohon nama Tuhan supaya kita diberikan energi itu. Dan kalau kita punya energinya, ibaratnya kita punya uangnya. Kalau kita punya uang, kita bisa beli apapun. Itu energi yang terpakai setiap hari. Maksudnya dalam keseharian kan kita butuh energi kesadaran, energi kebaikan, energi kebahagiaan itu. Jadi kalau kita tidak menabung, kita nggak bisa. Pak, ini mesti satu sesi nih Pak khusus ngebahas ini Pak, energi kemakmuran, energi kesehatan, karena ini penting sekali loh Pak. Kadang kita kan sering ya, bukan kita ya, mungkin saya bilang semoga ini, semoga itu, tapi ya seperti yang Bapak bilang, kalau kitanya khawatir, was-was terus, kadang kita bilang semoga anak saya terlindungi, semoga keluarga saya ini sehat gitu, tapi kok sakit gitu ya. Mungkin karena saya khawatir ya, terlalu khawatir gitu. Jadi saya dapat satu insight lagi nih dari pembicaraan kita nih Pak Toyo. Ini Pak Toyo mungkin bisa bagi resepnya nih supaya teman-teman ini selain kita menjalankan gitu ya Pak. Nah kita gimana tuh Pak? Kadang-kadang kan kita dilema ya, kita mau gitu supaya kita keluar dari lingkaran yang berputar-putar itulah, lingkaran kekhawatiran kita gitu. Nah gimana ya supaya kita keluar dari situ, supaya kita juga bisa ibaratnya saya pernah yang di sesi sebelumnya saya ada bicara tentang kita kadang seperti di lingkaran ya Pak ya. Kalau orang yang sudah bagus itu otomatis dia juga udah nggak ada kekhawatiran, udah nggak ada ketakutan gitu, kecemasan. Nah makin enak aja hidupnya. Tapi yang susah kok malah berkutat di situ aja tuh Pak. Nah itu jalan keluarnya gimana Pak? Yaitu kayak low energi dan high energi. Jadi low energi itu ditandai dengan banyak masalah, banyak utang, lalu keluarga tidak harmonis, dan banyak hal-hal yang negatif. Kalau kita menyadari itu ya mau nggak mau kita harus
Ya tadi mungkin kalau istilah ibu pindah ya. Tapi kalau simpelnya sih ya harus itu harus mulai untuk menabung kebaikan, menabung keberuntungan, menabung kesehatan. Itu harus. Jadi kalau saya membedakan antara latihan spiritual yang murni spiritual dan latihan untuk penunjang kehidupan, penunjang hidup dan kehidupan. Tanpa latihan penunjang hidup dan kehidupan, kita nggak bisa sebenarnya berspiritual. Maksudnya agak sulit saja. Simpelnya Apa tuh Pak? sebenarnya Iya. Bedanya Pak? Maksudnya ini kita masih awam nih Pak. Mungkin ya, Bapak ya. bisa jelasin apa itu spiritual dan penunjang kehidupan itu apa Pak? Gini aja sederhananya. Sebenarnya meditasi itu ada minimal waktunya. Ada minimal waktu. Jadi kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin mencapai titik ketenangan itu kita butuh minimal 30 menit sampai 45 menit. Setelah itu kita akan merasakan tenang. Sebelum itu, wah, berputar semua. Jungkir balik, bolak-balik ini pikiran. Tapi begitu sampai 30 menit sampai 45 menit, dia akan tenang. Dia akan tenang. Jadi kita mengkondisikan diri kita, mengekang gitu ya. Dalam istilah lain tuh kita kayak ngikat gitu, ngikat pikiran ya. Ngikat pikiran berontak, untuk berontak. Setelah 30 menit, dia menyerah dia. Nah, begitu 30 menit sampai 45 menit, pikiran lebih tenang. Nah, tidak semua orang cocok dengan latihan seperti itu. Tidak semua orang. Kalau latihan yang saya lakukan itu persesinya cuma 2 menit doang. 2 menit. Jadi kita mohon berkat Tuhan, kalau kata-kata saya gitu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu agamanya beda-beda, misalnya kalau Buddha bisa kalimat pertamanya, mohon berkat Buddha agar pada jiwaku terisi dengan energi kerejekian, energi keselamatan, energi kebaikan, energi itu. Nah, jadi ada energi-energinya, ada 6 energi kalau nggak salah. Nah, kemudian meditasi 2 menit aja, 2 menit. Lalu setelah jiwa, lalu hati. Setelah hati, lalu pikiran sadar, bawah sadar. Jadi itu hitung-hitung ada 13 sesi. 13 sesi dikali 2 menit. Nah, itu latihan terakhir saya. Terakhir saya itu. Dan dari diri saya sendiri, saya merasa lebih enak. Jadi salah satu dampak nyata dari kesehatan secara menyeluruh ya, adalah kita merasa kita enteng, badan kita tuh enteng, jadi kita untuk bergerak tuh lebih enak. Itu salah satu tanda aja sih. Lalu tanda yang lain adalah kita tidak malas. Tanda yang lain kita tidak malas. Bukan berarti kita rajin, enggak. Bukan berarti kita rajin, enggak. Bukan berarti rajin. Tapi ketika kita ingin melakukan sesuatu tidak ada hambatan. Misalnya contoh kita harus bangun pagi. Nah, kita bisa bangun pagi aja gitu tanpa perasaan aduh nggak enak banget. Nggak kayak gitu. Lalu ketika kita ingin mandi, kita bisa langsung mandi. Kayak gitu. Jadi ya, itu penting sih Pak. Karena kadang kan lebih sederhana, kita punya mental block ya Pak ya. Terutama saya juga kadang ngerasain sih setelah satu periode di mana misalnya kita bangun pagi terus-menerus karena anak sekolah gitu ya, dan mungkin sekolahnya jauh gitu. Kan begitu kita mau bangun pagi lagi, kita pasti ada rasa enggan karena mungkin ada bukan trauma, tapi kita ada semacam mental block di mana kita merasa aduh kayaknya udah lelah deh, udah capek gitu, jenuh. Nah, itu mungkin ya Pak yang bisa dibuat jadi rajin, bukan rajin seperti yang tadi Bapak bilang, jadi nggak males ya Pak ya, ada semangat. Kita pengen nggak males, cuma nggak ada energinya. Energinya itu nggak ada. Jadi kalau nggak ada energinya sulit. Kayak kita bangun tidur itu jangan dipikir bangun tidur itu nggak butuh energi. Itu adalah bangun tidur itu adalah titik di mana energi kita sangat rendah. Maka dari itu sebelum tidur kita perlu
praktekin tuh. Perlu istilahnya, kalau menurut agama Buddha, tidur terbaik adalah meditasi. Tidur terbaik itu. Yeah. Nah, jadi kalau kita bisa menemukan cara tidur, istirahat, bukan hanya istirahat, sebenarnya esensi dari tidur itu adalah recharge sebenarnya. Esensinya ya. Cuma kita jarang menemukan rahasia untuk bisa recharge itu. Itu recharge. Lalu kalau kemarin tuh saya ada, bukan pasien sih, ya mungkin bisa disebut pasien lah. Setelah saya periksa ya, ternyata dia butuh terapi warna. Lalu saya bilang sama dia, kamu butuh warna hijau dan warna biru, dan kamu butuh ada dalam suasana di mana ada banyak warna hijau dan warna biru. Lalu dia bingung kan, apa itu? Ya gampang, kalau mau simple, cat aja rumah kamu dengan warna hijau atau biru. Itu kalau mau simple. Kalau mau lebih nggak simple, ke gunung. Iya, Pak, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lebih lanjut atau mau konsultasi dengan Bapak, gimana nih Pak caranya? Terus juga mungkin mau praktek yang tadi tuh yang dibilang yang 2 kali berapa menit gitu, yang 2 menit kali 13 ya Pak. Nah itu mungkin bisa nanti japri saya, DM saya, nanti saya bisa berikan nomor Bapak ya, atau mungkin kalau misalnya Bapak berkenan, nanti bisa sharing nomornya, nanti silakan aja gitu ya. Nanti buat teman-teman semua, ini Pak Toyo ini sangat kompeten ya di bidang untuk seperti yang tadi dijelaskan. Energi itu memang kita perlu, kadang-kadang kita mau nih, kita mau berubah, kita mau lebih baik, tapi ya seperti yang Bapak bilang, jangankan lebih baik, kita bangun tidur aja kayaknya orang bilang mati segan hidup tak mau gitu. Aduh bangun pagi lagi, kayaknya nggak semangat gitu, nggak ada gairah gitu kan. Nah itu sebenarnya kan penting ya Pak untuk mulai hari gitu. Satu hari udah bangunnya aja udah males, gimana mau dapat rezeki ya Pak ya? Gitu, low energy. Low energy. Rezeki itu ada energinya juga ya, energi rezeki. Iya, jadi kalau misalnya kita punya banyak energi rezeki, itu energinya lebih mudah. Jadi kalau saya lihat secara umum ya, orang itu kaya bukan karena rezeki atau itunya, bukan hokinya, tapi karena karmanya. Karena karmanya. Nah, jadi kalau karmanya dia habis dia. Habis. Jadi kalau kita lihat secara kesadaran, sebenarnya sayang. Jadi kalau orang yang kita pikir beruntung tapi tidak kenal meditasi, sebenarnya sayang. Karena sekarang dia tuh tinggal menikmati tabungannya aja. Tapi yang namanya tabungan pasti habis. Jadi sayang. Istilahnya makan makanan basi ya Pak? Iya, benar. Nah, makan makanan basi yang udah bekas ya Pak? Iya, benar. Kalau kita sadar, kita akan meningkatkan terus kesadaran kita. Sampai nanti suatu saat cerah. Oh, kalau udah cerah, udah deh tuh. Selesai. Gampang nariknya ya Pak, energinya udah ada. Oh ya, buat teman-teman nanti yang mau, nanti kita akan coba tes ya Pak, yang tadi Bapak bilang, karena menarik sekali tentang tadi di awal Bapak bilang, kita kalau mau tanya-tanya tentang spiritualisme kita, tentang hal-hal yang berkaitan dengan tadi energi, itu bisa dengan kartu Padma Dharmi. Nah, saya mau coba nih Pak, mungkin buat pembuka buat teman-teman. Nah, nanti kita ada giveaway juga buat 1 orang yang nanti dipilih oleh Pak Toyo. Jadi buat teman-teman mungkin silakan sudah bisa nanya, ditulis, diketik di chat, atau mungkin ada yang tadi sih kalau nggak salah Bu Susi ada mau bergabung atau salah tekan tombol nih, saya juga kurang jelas nih. Tapi yang pasti terima kasih loh Pak, ini bicara sama Pak Toyo itu santai. Pak Toyo itu bukan tipe motivator yang berapi-api suara gitu, santai tapi dalam. Jadi makanya saya terima kasih banget Bapak berkenan ngisi di sini. Dan juga kalau teman-teman mau tahu, kita ada 1 grup. Jadi di dalam grup itu namanya grup Padma Dharmi, dan kita semua di sana saling sharing ya. Jadi ada tadi yang Sis Ivana juga, terus ada Bu Brenda. Jadi semuanya itu praktisi-praktisi yang masing-masing mumpuni di bidangnya.
Dan di sana kita saling sharing, saling berbagi ilmunya masing-masing dalam ya. Jadi dan sangat beragam. Jadi kita nggak cuma belajar satu aja, tapi dimensional. Banyak sekali yang bisa kita gali. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung mungkin bisa sebenarnya kartu ini awalnya saya buat, saya bukan sekedar mau jual, tapi saya lebih mau seperti kita berlatih yang Pak Toyo bilang, berlatih kesadaran kita gitu. Berlatih kesadaran kenapa sih kok lewat kartu, apa nggak mistik gitu kan? Nggak. Karena kenapa? Kartu ini kita anggap aja sebagai lukisan gitu ya. Memang ini dilukis, saya lukis gitu. Nah, kartu ini saya lukis tentunya dengan makna-makna dan simbol-simbol tertentu yang ada dalam subconscious mind kita gitu, ada di bawah sadar kita. Nah, dengan kita menggali potensi yang ada di bawah sadar kita, itu sebenarnya potensi yang seperti gunung es yang di bawahnya tuh malah lebih besar, gitu. Jadi, banyak hal yang seperti energi, bukan berarti satu hal yang nggak kelihatan itu nggak nyata. Bukan begitu. Karena orang mati-matian ya Pak Toyo, ya mau kaya gitu kan. Teriak-teriak, saya mau kaya, tetap aja nggak kaya-kaya gitu, utang tetap banyak. Nah kenapa? Ya karena nggak diperbaiki gitu, secara energinya, secara bawah sadar dia gitu. Jadi dia mentalnya masih ada banyak-banyak blok gitu ya, energi juga nggak ada gitu ya Pak. Tentunya kan sulit ya. Nah jadi mungkin teman-teman yang mau kartu ini harganya 350.000 ya, tapi ada diskon buat mereka yang memang nanti bilang aja kalau merasa saya keberatan dengan harga segitu, saya lagi ada kebutuhan lain atau apa, nanti saya akan kasih harga khusus. Dan juga tentunya kartu itu bukan sekedar kartu aja, tapi kita juga berlatih bersama, gimana kita mengenali diri kita lewat kartu, gimana kita belajar berkesadaran, belajar banyak hal gitu. Nah, tentunya itu yang paling penting ya. Jadi bukan sekedar kita udah beli udah buat pajangan aja gitu. Enggak sih, enggak seperti gitu. Ya mungkin ada yang masuk. Oh ini Bu Elis, Bu Klesia, apakah saya mau tanya dari mana kita tahu seseorang perlu terapi warna? Wah, mungkin silakan ini dari pakarnya Pak Toyo. Ini sebenarnya agak itu juga sih ya. Itu seperti aksi dan reaksi, Bu. Aksi dan reaksi. Tapi kita memerlukan ini juga sih sedikit keterampilan ya. Sedikit keterampilan. Jadi pada saat saya melihat seorang kalau Ibu mau coba, ini menurut versinya Ibu lah. Misalnya, kalau orang marah atau orang sedang sedih itu disimbolkan dengan warna apa? Nah, udah tahu ya, misalnya warnanya merah. Lalu, kita berkalibrasi warna nih. Bagaimana cara mengubah warna merah menjadi warna kuning? Nah, warna merah dicampur warna apa supaya jadi warna kuning, itu kayak gitu sih. Kalau sederhana itu kayak gitu. Nah, kalau versi saya adalah saya mencoba untuk mentransferkan energi warna. Misalnya saya mentransferkan energi warna hijau. Lalu ketika saya mentransfer energi warna hijau, itu ada perubahan di auranya. Nah, jadi tidak berlama-lama sekedar kayak melempar satu energi gitu. Lalu kan auranya kan merespon. Lalu itu persis rumusannya seperti kalibrasi itu. Jadi kalau dia sedang marah, saya lempar warna hijau, ternyata warnanya berubah. Warna auranya berubah. Tapi tidak, sekali lagi bukan bentuk terapi ya, tapi hanya mengetahui soal kebutuhan aja. Lalu hijau nih, oke, hijau ini berubah menjadi lebih baik. Lalu saya lempar lagi warna biru, lalu berubah menjadi lebih baik. Lalu kalau dua warna itu dilemparkan, hasilnya apa? Kayak gitu sih. Tapi itu berlangsung dalam hitungan detik ya, Bu. Dalam hitungan detik. Saat itu saya terkesima nih. ini nih penjelasan. Nah, saya juga suka Pak, suka sama warna gitu ya. Ya. Nah, di saat itu memang
warna hijau dan biru itu adalah warna healing. Warna healing di samping itu. Jadi sebenarnya terapi warna itu umum sebenarnya, bukan sesuatu yang khusus ya. Bukan sesuatu yang khusus. Kalau sesuatu yang khusus tuh kayak gini. Kalau boleh saya bilang nih sama Ibu nih, Ibu Elis ya. Energi itu berwarna, Bu. Energi itu berwarna, kemudian mood itu berwarna. Mood kita itu berwarna, lalu rumah kita sebenarnya penuh dengan warna. Cuma masalahnya adalah kita nggak bisa ngelihat aja, nggak bisa ngelihat warna itu. Jadi misalnya contoh, kita cuma bisa rasa, misalnya kalau Ibu pernah dengar perbedaan antara house dan home. House is a home without love. Home is a house with love. Nah, itu kayak gitu. Jadi kita bisa tahu tuh begitu kita masuk rumah, apakah di rumah ini ada cinta apa enggak. Kita bisa tahu. Nah, begitu kita tahu di sini tidak ada cinta, maka kita bisa ikut berdoa saja. Kita tahu kita tidak akan bisa merubah suasana di situ, tapi kita bisa berdoa, tapi doanya tuh dirumuskan. Jadi contohnya gini, kalau Bu Elis pernah bilang, ada satu kalimat, semoga semua makhluk bahagia. Itu jelas ya kalimat itu ya. Tapi itu akan jauh lebih kuat ketika Bu Elis bilang begini, semoga semua makhluk bahagia 100.000 kali. Jadi gitu. Jadi Ibu ulang-ulang aja kata itu 30 detik aja. Semoga semua makhluk bahagia 100.000 kali. Semoga semua makhluk bahagia 100.000 kali. Itu nanti getar. Semoga semua makhluk itu dikali 100.000 itu. Nah itu contohnya kayak gitu. Nah bagaimana kok bisa tahu apakah kenapa kok kata itu bekerja gitu. Rumusan kata yang pertama, semoga semua makhluk bahagia, dan semoga semua makhluk bahagia 100.000 kali kok berbeda hasilnya. Itu karena warna itu, Bu. Jadi kalau Ibu cuma bilang semoga semua makhluk bahagia, yang keluar warna ini. Tapi kalau Ibu bilang semoga semua makhluk bahagia 100.000 kali, warnanya itu udah banyak. Ada banyak, warnanya ada banyak. Dan itu memberikan kebutuhan bagi makhluk-makhluk yang tidak bahagia. Dan jangan lupa, kita adalah salah satu makhluk. Salah satu. Jadi kita juga butuh itu. Nah, jadi ini dengan memberikan, oh ya silakan. Nggak apa-apa Pak Toyo dulu. Nah, jadi kalau bicara soal terapi sebenarnya jangan dilihat terapinya apa sih, tapi dilihat apakah itu bekerja apa enggak. Gitu. Jadi kadang-kadang terapinya tuh aneh, sampai kadang-kadang saya sendiri menanyakan, oh kenapa saya harus bilang terapinya ini, kadang-kadang gitu. Tapi ketika kita mengikuti tuntunan kesadaran, itu nanti beda. Kesadaran kita tuh lebih tahu sebenarnya dari kita apa yang orang lain butuhkan. Misalnya tadinya kita pengen terapi nih, udah siap-siap semua. Ternyata pada saat kita melihat orang itu dan menyelami orang itu, ternyata kita cuma pupuk doang, pegang pundaknya gitu. Cuma gitu doang, padahal itu bukan bentuk terapi yang tadinya kita rencanakan gitu. Lalu ternyata itu lebih bekerja gitu daripada terapi. Makanya terapi dengan SOP itu menurut saya itu terapi yang sangat umum ya. Tapi terapi yang sesungguhnya adalah melihat kebutuhan pasien kita itu seperti apa. Lalu dari mana kita tahu? Kalau Ibu tanya begitu dan kalau saya bilang jujur, saya nggak tahu, Bu. Cuma saya melihat kebutuhan aja. Saya melihat kebutuhan dan saya merespon kebutuhan itu. Gitu. Kadang-kadang kita sudah mau terapi gitu, begitu kita dekat, lalu kita merasa,
rasa ya, kok kayaknya orang ini pengen dipeluk ya kayaknya ya. Gitu. Akhirnya kita peluk dia gitu. Dia kaget kan? Dia kaget. Lalu ternyata memang dia butuh itu. Iya. Iya benar Bu Ivana. I love you 3000. Lalu pertanyaannya adalah kenapa ibu nggak bilang I love you 1 million, 1 million lah gitu. Gedein aja gitu. Digedein aja. Jadi pada saat itu hanya sebagai rumusan lah. Kalau XL itu kan ada rumusan yang harus ditulis. Itu multiple itu. Iya. Multiple ini itu. Ya, Bu Ivana seringkali tajam ya pengamatannya gitu. Jadi beliau bisa dengan cepat karena seperti Pak Toyo ya, Bu Ivana juga ini cukup tajam ya intuisinya ya boleh dibilang. Karena kadang-kadang kan pengobatan begitu kita nggak bisa letterlock ya Pak ya. Seperti misalnya ini harus di ABC gitu. Semua sama karena kebutuhannya kan nggak sama ya Pak ya. Nah itu yang menariknya ya gitu. Kadang-kadang gimana sih kita berlatih. Nah berlatih dengan ketajaman kita gitu ya. Nah kadang-kadang bisa pakai metode kartu gitu ya. Bisa pakai metode seperti yang saya. Iya, saya juga suka coba warna Pak. Jadi kadang gini. Hal-hal seperti itu nggak bisa dibohongi dan lebih jujur. Kadang saya lagi suasana hati nggak bagus nih, lagi moodnya kurang enak. Dan saya mau ngelukis warna cerah gitu. Cuma susah loh. Jadinya selalu gelap, entah kenapa gitu. Sampai guru tarot saya juga Pak Suhendri kan sempat bilang, ini Ibu lagi gambar ini lagi suasananya nggak enak ya. Saya bilang, iya Pak, tahu Pak, ya karena terlihat dari gambarnya. Saya bilang, iya gelap, suram, gloomy gitu ya. Nah itu, dan menariknya saya sempat pergi, saya tuh paling suka ke museum karena menurut saya banyak hal menarik. Dan saya ikutin ini Pak, ada spektrum warna. Nah warna ini gitu, seperti yang tadi Bapak bilang. Kita putar, ternyata jadinya putih loh. Nah itu menariknya di situ. Makanya saya tadi begitu Bapak bilang warna, saya langsung kasih tunjuk buku ini. Ini buku tentang soul. Iya, ini buku bagus dan salah satu inspirasi juga ketika saya melukis karena kenapa? Saya tuh kagum ya dengan yang penemu lah yang zaman dulu. Menurut saya beliau-beliau itu boleh dibilang ini kalau orang bilang indigo ya mungkin seperti gitulah tapi yang tingkatannya tinggi karena sebenarnya mereka tuh pengumpul data yang sangat banyak. Mereka udah latihan, udah lahir lagi, udah hidup lagi, terus kematian, terus mereka yang namanya belajar tuh orang bilang lifelong learner, benar. Bahkan setelah life ya, life after life gitu. Jadi mereka menimbun kepintaran itu, kecerdasan itu, dan nanti mereka belum selesai risetnya belum selesai, diuji lagi di kehidupan yang mendatang, terus begitu. Makanya saya lukis ini yang terakhir. Nah ini saya kasih manik-manik kecil gambar lotus. ini untuk menggambarkan orang-orang yang seperti gitu, yang betul-betul mereka bukan cuma old soul, tapi secara intelektual, yang seperti kata Pak Toyo tadi, kalau kita pakai hati berakhir di hati. Kalau ini pakai hati dan pakai pikiran. Jadi mereka tuh mengembangkan. Kan kalau kita secara intuitif kita melihat gambaran global ya, global. Tapi kalau kita pakai analisa, kita lebih step by step dan mereka bisa merangkum semua itu gitu. Makanya saya gambarkan dua teratai di sini gitu. Jadi gambar-gambar saya ini sebenarnya semuanya ada maknanya. Yang ini gambar terakhir dan 4 rangkaian, saya gambar 2. Sedangkan yang tadi gambar yang paling awal itu saya gambar 5. Jadi makin mengecil. Tadi saya ada posting di IG saya juga. Jadi kenapa saya gambarkan seperti gitu? Pada awalnya manusia itu tentunya kita ada mengenal sistem piramid ya. Semakin tinggi seseorang, tentunya dia akan semakin sedikit gitu. Jadi yang perkembangan spiritualnya itu udah makin bagus. Seperti yang tadi, saya cuma gambarkan 2.
dua teratai. Kalau yang lain, yang ini yang ketiga, ini ada ini yang kedua, ini ada 4. Yang pertama-tama ini. Yang pertama-tama yang ini saya gambarkan 5. Jadi seperti seleksi alam yang memilih bahwa oh yang ini sudah layaknya maju gitu. Dan yang ini terseleksi oleh alam. Jadi out 1 nih, misalnya katakanlah oh ini benihnya kurang bagus, ini nggak ikut. Nah dalam perkembangan selanjutnya dia tinggal 4 seperti yang ini tinggal 4. Dan yang ini jadi nanti yang tanya saya gambarkan ya sesuai ininya aja, sesuai intuisi aja. Dan ini tinggal 3 gitu ya. Jadi semuanya ada makna-maknanya. Dan tentunya semua ini bukan mistik, tapi untuk menghantar kita pada satu pemahaman bahwa oh ya kita sebagai manusia tuh bertumbuh. Dan dalam bertumbuh itu kita memang ada yang namanya seleksi alam. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita nanti sudah berlatih, jangan overthinking gitu. Oh nanti kita jadi aneh, jadi gini. Enggak, itu akan terseleksi dengan baik kok oleh alam. Jadi alam akan melakukan tugasnya dengan sempurna ya, karena kita kan manusia nggak sempurna. Nah alam ntar akan seperti memimpin kita lah, seperti yang Pak Toyo juga rasakan ya Pak. Misalnya dalam menangani kebutuhan orang, oh yang ini tiba-tiba butuhnya ini. Nah seperti itulah merespon kita gitu. Kalau niat kita baik, diberikanlah jalan. Oh kamu kasih tahu yang ini pengobatannya ini, yang ini begini gitu. Tentunya masing-masing kan ada sesuai masing-masing jalannya gitu. Nah seperti gitu. Jadi jangan khawatir, kadang-kadang ada juga yang mau belajar tapi merasa ntar saya jadi aneh atau saya jadi gini, saya jadi gitu. Enggak, jangan overthinking. Kita nanti dengan sejalan aja dengan niat kita. Seperti saya awalnya juga saya gambar, saya nggak banyak pikir macam-macam. Saya cuma intinya seperti Pak Toyo bilang, kita hidup meninggalkan legacy ya, ibaratnya meninggalkan warisan apa sih yang kita pupuk gitu, yang kita tanam, kita kumpulkan tuh apa gitu. Semua yang baik-baik supaya energi itu ada, supaya energi kita high, supaya kita juga bisa berkembang dan bertumbuh. Nah, seperti gitu. Jadi yang saya tangkap dari percakapan tiap hari, Pak Toyo sharing gitu, saya dengerin, saya cerna, saya ambil yang bagus, kutipan-kutipannya, malah saya bilang, Pak, nanti satu hari kita bikin yuk, saya yang melukis, Bapak yang bikin kata-katanya. Karena kata-katanya bagus sekali loh. Jadi kata-katanya itu singkat tapi dalam, yang seperti tadi tuh, saya suka banget kalau kita pakai pikiran ya berakhir di pikiran. Betul banget Pak. Karena kadang orang yang suka mikir dikasih aja untuk mikir. Tapi kalau orang yang ibaratnya alam menjawab kita gitu. Oh kamu sukanya marah, ya udah saya kasih kondisi ya di mana kamu harus marah gitu. Kamu suka mikir kan, nah saya kasih kondisi ya supaya kamu mikir deh gitu. Tapi orang yang ibaratnya easy going, ya udah kayaknya kok kita lihat hidupnya gampang-gampang aja ya. Ya karena alam seperti kita lempar batu ya dia akan kembali gitu aja ke kita gitu kan, seperti itulah gitu. Bagus banget Pak Toyo, nyantai tapi kita belajar banyak ya gitu. Mungkin setelah Bu Elis ada siapa lagi nih yang mau tanya gitu, nanti mungkin bisa Pak Toyo pilih untuk kita kasih giveaway. Yuk silakan. Mungkin tadi ini Bu itu Sis Ivana juga tanya, ininya bagus, kasih komentarnya. Terus juga tadi ada siapa lagi nih yang bergabung, yuk silakan Pak Toyo. Nanti kalau misalnya nggak keberatan boleh di ini ya Pak, saya coba share ya nanti dari yang ini kan ada rekamannya nih, nanti saya coba masukkan IG-nya Bapak ya, jadi biar bisa dikontak buat teman-teman yang merasa perlu berkonsultasi. Tentunya juga nanti silakan ditanyakan ke Pak Toyo. Nah, Pak Toyo ini humble, sering nolong, nyantai, tapi ini banget banyak yang disembuhkan gitu. Mungkin ini Pak Toyo kita coba dulu yuk lihat nih gimana sih Pak. Mungkin kan banyak yang bertanya-tanya ya kondisi-kondisi belakangan ini gitu. Kok panas banget gitu ya Pak ya. Mungkin apakah
gimana nih mungkin Pak Toyo melihat kondisi belakangan ini nih heat wave. Mungkin kita bisa ini ya Pak, kita Oh coba iya, ini kartu yuk Pak. coba. Yuk, sambil menunggu yang bertanya, kita mau coba. Saya ini loh Pak, betul loh yang tadi saya bicara, bagus-bagus kata-kata ininya Pak. Kalau digambarin itu bisa cakep tuh Pak. Mungkin nanti bisa kolaborasi kalau Bapak berkenan. Mungkin nanti saya coba buka dan ini ya Pak, mohon dari Bapak gimana ya Pak insight-nya ya Pak. Kita ambil 3 kartu ya Pak ya. Boleh. Saya coba ya berhubungan dengan kondisi-kondisi belakangan ini yang kira-kira heatwave ini gimana sih ke depannya, terus akankah mereda atau gimana nih Pak? Mungkin dari ini munculnya isolation Pak, kartu isolation, iya. Terus kartu yang kedua nomad, no lotus, sama yang ketiga adalah kartu ini. Jadi ini juga buat teman-teman gimana sih caranya ngegunain kartu ini, tentunya kan bingung ya kok lukisan bisa ya dibuat jadiin prediksi gitu atau dijadikan satu insight gitu. Silakan Pak, mungkin nanti saya sambilan menunggu yang lain dan kita bisa sharing-sharing berdua mungkin tentang kartu yang tadi didapatkan. Yang pertama isolation, yang kedua nomad no lotus, dan yang ketiga ini Pak. Gambarnya kayak api nih Pak. Kartu ketiga Pak. Aduh. Sebelum ke kartu itu, saya mau terangkan sedikit yang terjadi ya. Dari apa yang saya pahami gitu. Seperti yang Bapak Ibu tahu kan harusnya sekarang musim kemarau ya. Harusnya. Tapi kalau Bapak Ibu amati, seminggu ini tuh cuacanya malah adem-adem gimana gitu. Cuacanya adem-adem. Jadi yang terjadi adalah ada seorang praktisi yang mengatur cuaca. Jadi ada seorang praktisi dengan metodenya dia menurunkan suhu bumi. Ini memang terdengar aneh, tapi buktinya nyata. Kalau lebih adem kayak hari ini jemuran di rumah saya nggak kering hari ini ya. Hujan Pak hari ini di rumah saya Pak. Iya. Nah itu kayak gitu. Nah lalu kok cuaca kok bisa diatur? Bukan diatur sebenarnya, tapi ini maksudnya bukan diatur bahwa dia bisa mengubah cuaca, enggak. Tapi dilakukan beberapa hal, lalu beberapa hal ini punya pengaruh. Nah, ya, mau boleh lihat kartunya lagi, Bu? Iya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, yang pertama itu kalau saya menangkapnya adalah kondisi yang kurang menguntungkan yang pertama. Lalu yang kedua, kartu kedua itu penerimaan. Lalu yang ketiga adalah respon dari cuaca. Dari cuacanya yang ketiga. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu merasa bahwa sinar mataharinya panas beberapa saat yang lalu, sebenarnya bukan sinar matahari yang panas, tapi di bawah bumi yang panas. Di bawah bumi sebenarnya. Dan itu agak kacau. Agak kacaunya kenapa? Karena itu mempengaruhi medan energi kita. Medan energi. Jadi kalau kita tidak cukup bisa memaintenance spiritual kita itu, kita agak repot sebenarnya. Maksudnya ada banyak hal yang lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Lebih banyak. Tapi di satu sisi lagi ada banyak orang yang menerima. Dia punya cukup hati untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya. Itu banyak juga yang seperti itu. Nah, orang-orang yang bisa menerima ini kadang-kadang menarik satu pendamping energi positif sih. Mungkin bisa malaikat
lalu bisa seperti, jadi gini, kalau orang sabar ya, dia akan menarik orang-orang sabar untuk dekat dengan dia. Tapi kalau orang emosian, dia akan menarik orang-orang emosian untuk dekat sama dia. Itu kayak gitu. Jadi kalau ada banyak orang yang menerima apapun yang hidup itu berikan, nanti akan semakin banyak orang yang bisa menerima juga. Atau lebih kelihatan lah gitu. Lebih kelihatan. Kalau orang Jawa bilang sabar, misalnya kayak gitu. Tapi sabar itu sebenarnya artinya bisa banyak sih. Jadi tapi ini itu ya, maksudnya kadang-kadang kenapa kita butuh latihan dengan beberapa orang supaya penegasannya itu lebih kuat. Penegasannya lebih kuat. Kadang-kadang kita merasakan hal yang sama, tapi sulit untuk membahasakan gitu. Nah, makanya bagus kalau buka kartu, pendapatnya banyak nih. Kalau pendapatnya banyak, bagus. Jadi kita sedikit banyak akan saling memberikan sudut pandang. Sharing. Iya. Sharing-sharing ini, itu. Ini Pak Toyo ada pertanyaan dari Kak Agnes. Kartu aja cukup atau dengan buku panduan? Kartu aja cukup, Kak. Buku panduan kalau misalnya nggak terlalu perlu, tunda aja dulu. Kalau misalnya kadang-kadang ada yang bertanya, saya ininya untuk kartu aja, budgetnya nggak apa-apa. Justru yang lebih penting kartu. Kenapa? Karena kita berlatih kalau bisa tiap hari pakai kartu gitu kan. Dengan begitu kita mengasah. Jadi jangan khawatir ya. Nanti jangan berpikir, oh Pak Toyo mah memang punya bakat gitu. Enggak, jangan berpikir seperti gitu. Karena saya juga awam. Saya sama sekali nggak ada bakat gift kayak gitu, nggak ada. Jadi semuanya saya belajar, awalnya saya belajar dengan intuitive card, intuitive coaching gitu. Nah terus saya membuat sendiri kartu saya karena saya pikir gini, saya sudah belajar kira-kira waktu pandemi 3 tahun ya, saya terus pelajari berbagai macam hal tentang kartu, tentang warna, tentang lukisan, tentang makna goresan, makna gambar gitu. Sampai bentuk-bentuk wajah saya harus tahu karena saya nanti mau menggambar seseorang atau menggambar bentuk gitu ya, struktur saya harus tahu bentuk ini seperti apa, yang air yang seperti gimana gitu kan, yang dasarnya tanah atau dasarnya logam gitu, saya harus tahu gitu. Nah semua itu pada nanti saatnya bukan dicampur aduk semua, enggak, karena kita berdasarkan satu pakem-pakem tertentu yang seperti tadi saya bilang ya. Ya, makasih sama-sama Bu Elis. Seperti tadi saya bilang, kenapa judul ini saya beri judul spiritualisme dalam Padma Dharmi. Karena kita jangan menganggap spiritualisme, oh sesuatu yang kayaknya nanti kali setelah kematian gitu. Bukan seperti gitu. Jadi spiritualisme itu multidimensional, di mana kita tuh spirit ya, seperti dari kata spirit itu jiwa ya, jiwa kita, atau seperti boleh dibilang mungkin kalau di dalam Buddhisme itu kan kita kenalnya kesadaran ya, kesadaran. Nah, apa sih yang dibawa kesadaran kita itu gitu? Apa sih yang terkandung di dalam Padma Dharmi gitu, spiritual jiwanya, atau orang bilang rohnya gitu, atau kesadarannya tuh apa sih yang kita mau ambil gitu, apa yang insight-insight apa yang mau kita petik dari sana. Nah ini saya pengen kasih tahu mengenai yang tadi ya, global warming atau heat wave ya. Jadi begini, saya juga anak saya di situ di UK panas katanya ya, tahun ini panas, dan itu agak susah karena di kita kan udah biasa pakai AC, sedangkan di sana kan nggak ada, jarang yang ada AC, berhubung biasanya dingin. Tapi udah kena efek juga, jadi panas. Jadi kalau mau kemana-mana cari nih, oh yang mana ya yang tube-nya ada AC. Terus kalau tube yang nggak ada AC, sebisanya yang pendek aja jaraknya, karena udah di bawah tanah, panas, banyak orang, apalagi pulang kerja gitu kan. Nah itu juga satu hal yang mesti kita, apa ibaratnya tuh, kalau di Jepang ada satu divisi tertentu ya, yang dan mereka bukan mistik, tapi mereka kumpulan orang-orang yang mungkin lebih peka
seperti Pak Toyo gitu ya. Peka karena sering meditasi, bukan mistik, bukan kayak oh ngilmu gitu, bukan. Tapi mereka sensitif terhadap perubahan cuaca atau perubahan getaran. Nah, orang-orang itu yang dipakai untuk Badan Meteorologi dan Geofisika. Mereka dikumpulkan dan mereka akan di training atau dilatih lah sedemikian rupa, dikumpulkan seperti yang kata Pak Toyo bilang. Kalau satu orang bilang belum tentu absah gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau dari banyak orang dikumpulin, ternyata ada getaran di sini nih, kayaknya mau gempa. Dicari tuh berapa lintangnya, bujurnya gitu kan. Iya. Nanti setelah diteliti, mereka ada lagi satu badan yang memang khusus gitu kan. Jadi di-combine. Nah, itu akan sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau di negara-negara maju, memang itu sudah diakui dan sudah ada wilayah penelitiannya. Jadi bukan sesuatu hal yang misalnya, oh kita pakai kemenyan ya, atau apa kita bakar ya, terus nanti kita lihat nih kemana asapnya ngebulnya. Enggak, bukan begitu. Jadi mereka ada penelitiannya, terus ada ahli-ahlinya termasuk yang sensitif itu. Jadi orang-orang tertentu itu bukan dianggap sebagai suatu dukun gitu, sebagai dukun yang bisa ini ngasih tahu ini ntar ada gini. Enggak, mereka berlatih gitu ya. Dan kita kan nggak pernah tahu orang itu berlatihnya sejak kapan. Mungkin dia berlatih meditasinya itu ya bukan mungkin, pasti mereka melatih ke banyak kehidupan gitu kan, sampai akhirnya mereka tuh mencapai mereka kumpulan data gitu, dan jadi mereka di dalam benaknya itu udah tersusun, oh kalau begini aku udah tahu kayak gini nih pasti aksi reaksi gitu, oh ini kok panas ya, oh reaksinya begini, atau kok ini ada gempa dikit, mereka udah tahu, oh tsunami hati-hati, atau ini kalau udah deket pantai atau apa gitu, ada patahan nggak lempengnya atau gimana. Nah itu sebenarnya jangan kita anggap satu ilmu yang kayaknya ini nggak, ini justru orang-orang yang seperti yang saya gambarkan di lukisan saya yang terakhir itu, mereka lah yang betul-betul secara intelektual dan secara intuitif mengcombine, dan mereka menghasilkan satu ciptaan-ciptaan yang betul-betul bermanfaat buat orang banyak. Nah, saya pun sangat tertarik dengan hal-hal seperti itu yang buat saya, mungkin saya akan teruskan bertahap gitu ya. Saya akan coba juga, makanya saya selalu kalau melakukan sesuatu saya maunya ada data gitu. Data apa yang bisa saya ambil dan saya searching. Kayak misalnya saya bikin kartu, saya pakai semua buku, saya searching dari warna gitu kan. Jadi warna saya juga nggak warna asal-asalan, dan inilah yang saya mau ngomong tentang heatwave itu. Ini dari kartu ini kita nggak usah kita punya bakat ya, tapi kita bisa lihat merah, ada apa? Panas, ada suatu hal yang seperti mengungkung di yang di sini, di dalamnya itu seperti ibaratnya hitam ya, udah mau hitam gosong ya, panas gitu. Jadi betul-betul keadaan itu ada gitu. Bukan kita tanya sesuatu, munculnya, warnanya biru, sejuk, atau apa. Ini memang ada biru, yang lain-lain ada, hijau juga ada. Tapi lihat, perhatikan yang jadi kayak titik tumpunya. Karena di sini judulnya isolation. Jadi dia mengungkung nih, mengungkung seperti satu, ini kan yang boleh dibilang, lotus ini yang jadi fokus ya. Nah, fokusnya ini. Jadi ada api atau kepanasan di sini yang bikin, dan itu juga masuk yang seperti Pak Toyo bilang itu di pusat buminya memang panas. Jadi ini lihat intinya ada di tengah. Jadi kalau kita melihat sesuatu gitu, kita combine dengan yang memang bakat dan yang memang kita belajar berdasarkan analisa. Ya, jadi bukan sesuatu yang entah dari mana gitu. Makanya di grup enaknya gitu, banyak ahlinya. Dan ini yang kedua, ini kan kondisi yang ini ya. Nah sekarang gimana nih? Ini akan terus dia ngungkung terus karena dia ada di dalam ini, dan itu membuat kita tuh jadi seperti apa ya, mengering gitu ya, seperti mengering, seperti satu kondisi yang nggak berkembang, kecil gitu loh. Nah makanya ini terus ada hitam lagi di sini kan. Jadi kita sebagai semua yang ada di bumi, yang di planet bumi, harus concern, harus kita ikut dalam gerakan, maksudnya cintalah, perhatianlah dikit dengan bumi, nggak bisa banyak ya, coba dari yang diri sendiri, misalnya plastik dikurangin,
Terus juga kalau misalnya kita misalnya apa-apa yang nggak perlu, udah nggak usah pakai sedotan gitu kan. Cobalah dengan hal-hal seperti gitu. Terus kalau misalnya kita memang nggak perlu, jangan bikin menghabis-habiskan sumber daya atau menghabis-habiskan air atau apa gitu. Jangan. Nah, itu yang bisa kita lakukan karena ini intinya kita tuh jadi nggak berkembang, jadi kecil dan kita terkungkung di sini semua dengan ini yang hitam kurang begitu bagus ya. Apalagi ini kartunya kartu awal. Jadi kartu yang saya lukis itu ada 24, semuanya lotus. Dan 24 ini menggambarkan perjalanan-perjalanan. Jadi entah itu jiwa, entah itu manusia, entah itu suatu kondisi, suatu peristiwa. Nah, di situ semuanya ada kelihatan. Nah, Sis Ivana udah ini nih, ada komen izin nanya kalau seorang bisa, oke. Setelah saya bacakan ya Sis Ivana. Nah, yang terakhir ini, gambarnya ke depannya gimana? Ini ada gambar api-api seperti arang gitu ya bawahnya. Ini kan dirt to petal. Jadi saya gambarkan di sini artinya arang itu memang kelihatannya kotor, kelihatannya tuh hitam gitu. Tapi sebenarnya bisa membuat satu tumbuh, bisa membuat suatu muncul. Api itu bisa muncul gitu dari arang gitu. Tapi hati-hati juga kalau yang kita tanyakan tuh berhubungan dengan heat wave gitu. Udah panas nih, keluarnya begini lagi ke depannya. Jadi mungkin bisa teman-teman bisa nebak kira-kira tuh kondisi ke depan masih akan berlanjut ya. Jadi kita harus waspada dan kita jangan jadikan ini satu kekhawatiran atau kecemasan. Tapi harus jadi momentum di mana kita harus bergerak, stop loh dengan hal-hal yang ibaratnya mengeksploitasi alam atau suatu hal yang betul-betul kita tuh jadi nggak peduli gitu kan. Stop dengan semua itu, kita coba mulai dari diri kita sendiri. Yang namanya begitu banyak orang, kalau satu mulai diikuti yang lain-lain itu dampaknya akan banyak gitu. Dan ini saya mau tanya, bilangin ini pertanyaannya, izin tanya Pak dari Sis Ivana, kalau orang yang bisa menerima keadaan itu artinya sudah ada keikhlasan dan rimo ya. Apakah dengan rimo, ikhlas dan rela sesungguhnya itu membuat kekuatan dalam diri? Silakan Pak dijawab. Enggak juga. Tapi dalam arti kita lebih damai aja. Kita lebih damai. Contohnya begini. Kenapa seseorang bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya? Karena dia sudah beres dengan dirinya sendiri. Kalau dia sudah beres dengan dirinya sendiri, dia baru benar-benar bisa berusaha. Tapi itu hanya satu sisi ya. Kadang-kadang ada banyak juga orang dalam prosesnya dia menjadi beres. Tapi intinya sebenarnya perubahan bisa terjadi kalau kita sudah beres dengan diri kita. Makanya sebenarnya cara yang paling sederhana adalah meditasi dalam jangka tertentu. Kalau misalnya ibu meditasi 1 jam aja satu hari. Hidup itu sangat mudah. Hidup itu sangat mudah. Karena apa? Karena kita sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Perlindungan dalam meditasi itu ada perlindungan. Dalam meditasi itu ada energi positif. Dalam meditasi itu ada keikhlasan, ada kejujuran, semuanya. Jadi kita udah siapkan itu. Itu kayak gitu. Ini kan sebenarnya yang Ibu tanyakan kan satu penerimaan secara ini kan, secara normal kan. Secara normal gitu. Tapi kalau Ibu perhatikan, untuk bisa menulis, untuk bisa menerima seperti apa yang Ibu tulis ini susah itu. Susah. Oke, pada beberapa peristiwa kita bisa nerima. Tapi pada banyak peristiwa kita tidak bisa menerima. Jadi agak repot sebenarnya. Nah, daripada kalau menurut saya daripada beresiko apakah kita bisa menerima apa enggak, apakah kita cukup tahan apa enggak, apakah kita cukup sabar apa enggak, ya kita nyiapin diri kita. Diri kita aja, seperti kalau dalam satu hari kita perlu 3 kali makan, satu hari 1 malam lah kita perlu 3 kali makan.
apa yang kita lakukan kalau kita cuma makan sekali atau makan 2 kali? Apakah bisa? Bisa, cuma tidak maksimal itu. Lalu nanti kalau sudah bisa makan 3 kali sehari, lalu kita akan melihat di dalam nih, apakah makananku sehat apa enggak? Apakah kalau makanan nggak sehat bisa hidup nggak? Bisa, tapi sekali lagi tidak maksimal. Dan nanti lama-lama semakin dalam. Lalu nanti ada satu titik di mana ibu akan mengurangi makan ibu. Satu titik ya, akan mengurangi. Dan hanya makan dan minum kalau lapar dan haus. Nah itu berarti kalau udah sampai pada saat itu, kesadarannya udah cukup tinggi itu. Jadi kita melupakan jam makan, kita berserah pada tubuh kita dan melihat tubuh kita nih butuh makan apa enggak. Kalau nggak butuh makan, nggak usah makan. Kalau nggak butuh minum, nggak usah minum. Tapi itu tingkat spiritual yang cukup tinggi itu. Nah itu kalau sudah bisa sampai situ, wah, tingkat kesulitan hidup bukan yang standar itu, bukan standar. Tingkat kesulitan hidup dia tuh ya boleh dibilang mungkin kalau kita tuh mengertinya orang seperti ini akan semakin sedikit masalahnya. Karena apa? Saya bisikin pelan-pelan aja Bu ya. Karena yang membuat masalah adalah kita. Siapa yang membuat masalah dalam hidup kita? Bukan orang lain. Tuh. Pak Toyo, nih kalau ngejawab betul-betul just prank. Jadi saya juga jadi mikir nih, waduh saya soalnya makannya banyak nih Pak. jadi saya mesti berlatih nih. Pak, ngomong-ngomong ini kalau orang udah makannya dikit itu juga membantu heat wave ya Pak ya. Jadi bumi nggak terlalu lelah lagi ya Pak. Ditanam, dipanen. Terus juga buat ternak ya efek pemanasan nggak gitu ini ya Pak ya. Ini saya benar-benar buat saya belajar nih. Ini makanya kadang-kadang perlu sih memang mungkin untuk orang-orang tertentu bingung nih Pak. Kadang ada juga nih yang japri saya, bingung saya katanya belum nyampe kelas gitu. Ada ya begitu, tapi nggak apa-apa. Seperti Pak Toyo bilang tadi, pelan-pelan aja. Nanti kan kalau misalnya kita memang itu juga lama-lama kan seperti lilin ya Pak. Pertama silo ya Pak. Lama-lama kan ntar kalau hilang dicari. Nanti Pak Toyo bikin sesi kedua. Gitu ya Pak. Soalnya ini udah jam 8 lewat nih Pak. Jadi sebenarnya kan rencana sejam, tapi karena menarik banget, ya gitu. Kadang kalau bicara sama Pak Toyo itu nggak ini ya, nggak karena nyantai gitu. Jadi kayaknya enak aja ngalir, tahu-tahu udah berapa jam gitu kan. Iya, maaf nah, ya. Mungkin kita nanti sambung lagi ya Pak, karena ini menarik sekali. Tapi sebelumnya mungkin Bapak bisa tolong saya pilihkan Pak, siapa yang nanti mau saya berikan lukisan gitu loh Pak. Dari pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus ini, membuat kita berpikir. Berapa orang? Ada satu Pak yang dipilih Pak. Silakan Pak. Satu ya. Kalau satu, kayaknya ya itu yang terakhir itu. Bu Ivana ya? Ivana. Ya, pertanyaannya bagus ya Pak ya. Jadi saya juga jadi berpikir, kadang-kadang kan orang suka bilang, udah nerima aja lah gitu kan. Ternyata nggak segitu ya Pak ya, nggak bukan berarti selesai ya. Iya, jadi itu satu hal yang baru. Nah, buat teman-teman juga mungkin kalau yang dirasa ini kayaknya berat, mau hal-hal yang lebih awal, nah kita bisa konsultasi atau bisa ngobrol sama Pak Toyo lagi, nanti mungkin kita coba minta waktunya beliau ya Pak Toyo ya. Terima kasih banyak, nanti Bu Ivana, Sis Ivana aku kirimin ya lukisannya ya, nanti semoga berkenan. Kita terima kasih Pak Toyo, kayaknya Pak Toyo udah keluar ya. Oke deh. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih semuanya yang udah join, dan kalau ada salah-salah kata atau apa mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.